Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Septianto. Di sini saya akan mensimulasikan percobaan FPGA menggunakan hierarki komponen dan juga perancangan memori. Mari kita simak simulasi berikut ini. Jadi pada awalnya kita akan membuka aplikasi ICE 14.7 dari Xilinx seperti ini. Ini merupakan percobaan yang telah saya lakukan. Saya akan menjelaskan mulai dari awal. Sebelumnya kita dapat mengklik file new project, lalu kita ketik percobaan 11 distributed RAM, lalu tinggal kita klik next saja. Nah, di sini saya sudah ada untuk source-nya distributed RAM. Nah, setelah adanya source distributed RAM, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih new source, lalu kita buat VHDL modulnya. VHDL modulnya yaitu pertama kita buat top levelnya. Tinggal kita ketik saja top level, lalu kita klik ini next, dan nanti akan seperti ini untuk top levelnya. Karena saya sudah membuat program sebelumnya, jadi tinggal Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini program top level yang sudah saya buat, tinggal Ctrl C, lalu Ctrl V. Untuk port yang digunakan yaitu MCLK sebagai clock, lalu BTN, lalu WR enable, lalu ada data input yaitu berisi 8 bit, ada port read ROM, dan juga ada port LED yang juga berisi 8 bit. Ini untuk outputnya. Lalu pada komponen CLK div ada port CLR, ada port MCLK, dan ada port CLK3. Lalu untuk counter sendiri ada N yaitu bernilai 5. Dan pada komponen counter di sini ada beberapa port, yaitu port clock, port reset, port count N, dan port count out yang berisi N-1. N di sini adalah 5, sehingga 5-1 adalah 4. 4 down to 0 yaitu berisikan 5 bit. Lalu pada komponen ROM di sini ada beberapa port, yaitu port clock, port reset, port enable, port read ROM, dan port address di sini berisi 5 bit, dan juga port data out untuk outputnya berisi 8 bit. Setelah itu ada distributed RAM di mana W bernilai 8 dan R bernilai 5, dan juga ada port clock, ada port WR enable, ada port data input yang berisikan W-1 di mana W adalah 8, sehingga 7, 8-1 adalah 7 down to 0 yaitu data in berisi 8 bit. Untuk address sendiri berisikan 5 bit. 5-1 adalah 4, 4 down to 0 adalah 5, sehingga address berisi 5 bit, dan data output di sini juga berisi 8 bit untuk outputnya. Nah, untuk signalnya sendiri ada CLK3, ada sign counter di sini berisi 5 bit, dan ada sign LED di sini berisi 8 bit. Nah, untuk CLK div sendiri U1 sendiri saya inisiasi dengan CLK div, di mana untuk port mapnya pada CLK div ada CLK3, ada CLR sebagai button, dan MCLK juga sebagai MCLK. Untuk U2 di sini adalah counter, di mana N bernilai 5, dan untuk port mapnya clock di sini sama dengan CLK3, reset di sini sama dengan button, count N di sini bernilai 1, dan count out di sini sama dengan sign underscore counter. Untuk O3 sendiri adalah ROM, di mana untuk port mapnya clock di sini CLK3, enable bernilai 1, reset sama dengan BTN, read ROM sama dengan read ROM, untuk address di sini sama dengan sign underscore counter, dan untuk output data outputnya di sini sama dengan lab. Untuk U4 di sini sama dengan distributed RAM. Untuk port mapnya sendiri adalah clock sama dengan CLK3, WR enable sama dengan WR enable data input,
juga sama dengan data input. Untuk address di sini sama dengan sign underscore pointer, dan untuk data output di sini adalah sama dengan sign underscore let. Nah, setelah ada beberapa U1, U2, U3, U4, sehingga kita harus membuat new source lagi yang berisikan masing-masing U1, U2, U3, dan U4. Nah, di sini kita klik saja new source. Kita klik VHDL modul. Yang pertama adalah kita bikin CLK div terlebih dahulu, CLK div untuk U1-nya. Lalu kita klik next, 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 dan nantinya CLK div akan seperti ini. Nah, ini adalah CLK div, sehingga saya tinggal mengcopy dan paste program CLK div yang ada. Ini di copy, lalu dipaste pada sini, sehingga isi program CLK div akan seperti ini. Untuk CLK div sendiri portnya ada MCLK, ada HCLR, dan juga ada CLK3. Untuk sinyal pada CLK div, sinyal key ini berisi 24 bit. Dan untuk proses di sini ada MCLK dan CLR. Dimana ketika CLR bernilai 1, maka output key di sini akan sama dengan X0 hexa. Namun ketika CLR di sini akan bernilai 0, maka akan ada proses lain, yaitu MCLK. Ketika CLR bernilai 0 dan MCLK bernilai 1, maka output key di sini akan bertambah 1 atau rising height. Lalu untuk prosesnya di sini CLK3 sama dengan output dari key 0. Setelah kita membuat perancangan pada U1, lalu kita akan merancang pada U2. Lalu kita klik saja new source, kita pilih VHDL module untuk U2-nya, di mana U2 adalah program counter. Lalu kita ketik saja counter, kita klik next, 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 next saja. Saya sudah membuatnya. Lalu di sini ada program counter, di mana saya sudah membuat program counter sebelumnya. Kita kopikan saja program counter, lalu kita paste di sini. Nah, di sini adalah program counter atau program U2 yang berisi counter yang sama dengan counter. Di mana pada program counter di sini N bernilai sama dengan 5 dan terdapat beberapa port, yaitu clock, reset, count in, dan count out yang berisi 5 bit. Nah, ini adalah proses di dalam program counter, ada clock, count in, dan juga reset. Jika reset bernilai 1, maka sign counter di sini akan bernilai 0. Namun ketika reset ini bernilai 0, maka akan memproses algoritma berikut ini, yaitu clock bernilai 1 dan clock even. Lalu ketika count n di sini bernilai 1, maka sign counter akan bertambah 1. Sehingga di sini count out sama dengan sign underscore counter. Setelah itu kita buat program ROM. Kita klik new source saja untuk U3 sama dengan ROM. Kita ketik saja ROM, lalu kita klik next, next, next. Untuk program ROM sendiri ada di sini. Saya akan mengkopikan program ROM, Ctrl A, Ctrl C, dan juga Ctrl V. Nah, ini adalah program ROM, di mana pada ROM di sini ada beberapa port, yaitu clock, reset, enable, read ROM, address di sini berisi 5 bit, dan data output di sini berisi 8 bit. Di mana ROM array jenis tipe ROM array ini berisi 32 bit. Nah, pada ROM array di sini ada beberapa nilai, yaitu 0 sampai 14, di mana untuk 0 maka akan bernilai 000001 hexa, ketika 1 0010, ketika 2 maka seperti ini, dan seterusnya hingga 14. Ketika 14 maka 0000F. Nah, ketika di atas nilai 14 maka akan bernilai FF hexa. Nah, setelah itu ini adalah prosesnya, yaitu ada port clock, ada port reset, read ROM, dan address. Jika reset sama dengan 1, maka data output di sini nantinya akan bernilai ZZZZ. Namun ketika reset ini bernilai 0, maka akan mengerjakan algoritma berikut ini. Clock even and clock sama dengan 1. Ketika enable sama dengan 1, maka akan mengerjakan algoritma ini, yaitu mengerjakan read ROM sama dengan 1, maka data output di sini akan berisikan address.
Ya, lalu ketika read RAM bernilai 1 maka data output akan bernilai address, dan juga ketika read RAM bernilai 0 maka data output di sini nantinya akan ZZZZ. Setelah itu kita akan membuat program untuk distributed RAM-nya. Kita klik pada top level ini, kita klik new source, kita untuk program distributed RAM saya membuat program dengan nama di RAM. Lalu kita klik next saja. Setelah itu di sini adalah tempat untuk program RAM. Sebelumnya saya telah membuat program dari distributed RAM itu sendiri. Kita tinggal copy dan paste, kita klik Ctrl C, lalu kita pindahkan di sini Ctrl V. Ini adalah program pada distributed RAM, di mana pada distributed RAM ini W ini bernilai sama dengan 8 dan R bernilai sama dengan 5, dan ada beberapa port yaitu clock, WR enable, data input di sini berisi 8 bit, ada address di sini berisi 5 bit, dan data output di sini berisi 8 bit juga. Untuk RAM tipenya di sini adalah 2 pangkat R-1, di mana R adalah 5 sehingga 2 pangkat 5-1 yaitu 2 pangkat 4 atau 32, sehingga RAM tipe di sini berisi 32 bit. Nah, ini adalah proses dari distributed RAM pada clock. Ketika clock event and clock sama dengan 1, maka dia akan mengerjakan algoritma di bawahnya, yaitu ketika WR enable sama dengan 1, maka RAM address ini akan sama dengan data input. Nah, setelah itu maka data output akan keluar, yaitu data output sama dengan RAM unsigned address ini. Lalu setelah kita membuat program U1, U2, U3, dan U4 yang berisi CLK diff, counter, pada U2, pada U3 ada program ROM, dan pada U4 ada program distributed RAM. Lalu kita mengecek masing-masing program ini dengan cara, atau kita bisa langsung mengecek sintaks dari U1, U3, U4 masing-masing pada ini, synthesize ini, lalu kita cek sintaks, di mana pada cek sintaks di sini terdapat centang hijau yang berarti tidak ada error. Setelah beberapa program yang telah kita buat, maka kita membutuhkan program test bench untuk simulasinya. Lalu kita klik simulasi, kita klik new source, kita klik VHDL test bench, lalu kita ketik tb_distributed RAM, lalu kita tinggal next saja, dimana di sini ada program test bench yang telah saya buat. Nah, ini adalah program test bench. Kita tinggal Ctrl C, lalu Ctrl V di sini. Nah, ini adalah program test bench yang telah saya buat untuk dapat disimulasikan, di mana setelah saya membuat beberapa program, lalu membuat program test bench di sini. Untuk proses ketika BTN sama dengan 1 dan rip around sama dengan 1, maka harus menunggu sampai dengan 100 nanosecond. Lalu nantinya BTN akan sama dengan 0, berlogika sama dengan 0, dan WR enable sama dengan 1. Lalu kita menunggu sampai 20 nanosecond, maka data input akan ada X sama dengan 1 hexa. Lalu kita menunggu lagi 20 nanosecond, lalu data input akan X sama dengan 2 hexa, dan seterusnya hingga 8 hexa. Setelah kita membuat program test bench, lalu kita klik simulate behavioral model untuk kita dapat melihat simulasinya. Kita klik saja 2 kali sebelumnya, lalu kita dapat melihat untuk outputnya, output simulasinya. Di sini ada clock, ada BTN, ada WR enable, ada read room, ada data input. Ada data input 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7, ada 8 bit, lalu ada data output di sini LED. Nah, dapat kita lihat ketika WR enable sama dengan 0, maka data inputnya adalah 0,
Data input ini nantinya akan bernilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Dan BTN ini akan bernilai 0 ketika periodenya sudah bernilai 100 nanosecond seperti pada program yang telah dibuat. Lalu di WR enable ini akan bernilai 1 seperti pada program yang telah dibuat. Lalu setelah itu kita akan melihat untuk lalu kita akan melihat untuk sign counternya, di mana sign counter ini terdapat pada U2. Kita tinggal add to web window nantinya. Mohon maaf, saya akan meng-close dan mengulanginya lagi. Kita klik simulate behavioral model. Kita zoom in agar dapat terlihat. Nah, agar memudahkan maka kita akan mengganti menjadi heksadesimal. Nah, seperti ini. Nah, data input nantinya akan bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ketika BTN ini sudah bernilai 100 dan ditambah 20 nanosecond. Maka akan mulai mengcounting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Untuk melihat sign counter, maka kita dapat membuka instant and process ini. Kita buka UUT di mana sign counter di sini ada pada U2. Tinggal kita add to wave window. Nah, di sini ada sign counter dan tidak ada sinyal dan tidak keluar sinyal di sini, maka kita akan merestart. Lalu kita di sini akan muncul. Untuk memudahkan kembali count out pada U2 saya ubah menjadi heksadesimal. Seperti ini. Dimana untuk sign counter di sini sama dengan nilai pada count out di sini. Setelah itu kita dapat melihat pada U3 atau pada program ROM. Dapat kita buka sinyalnya, add to web window. Nah, ini adalah program ROM. Untuk membedakan ROM dan lain-lain, maka saya akan mengubah warna sinyal. Ini adalah berwarna merah. Lalu untuk U2 ini saya akan menggantinya menjadi warna pink. Untuk address dan data out ini akan saya ubah menjadi heksadesimal agar memudahkan. Setelah itu kita dapat melihat hasil sinyal simulasi pada U4. Di mana U4 di sini adalah distributed RAM. Nah, di sini tidak dapat terlihat sinyalnya, maka kita akan merestart. Nah, lalu ada di sini. Untuk memudahkannya kembali, maka kita akan mengubahnya ke bentuk heksadesimal. Nah, seperti ini. Ya, mungkin seperti ini gambarannya. Ketika data input ini bernilai 1, dapat kita lihat. Nah, ketika data input di sini bernilai 1, maka nanti program akan menulis juga sama dengan 1. Mohon maaf, ini belum diganti ke heksadesimal. Nah, sudah. Nah, ketika input ini bernilai 1, maka akan dibaca dan
simpan di memori sehingga nanti akan di read sama dengan 1. Kita lihat pada address di sini. Nah, ini sama dengan 1. Nah, dapat kita lihat bahwa berdasarkan data input yang ada dan dengan ditampilkannya output, maka hasilnya akan sama. Ketika inputnya 1, maka di sini data akan bernilai 1 pada di sini. Nah, akan sama. Dan ketika data ini bernilai 2, nah di sini data input bernilai 2, maka output ini akan terbaca pada 2. Nah, ini 2. Nah, sama, terbaca. Dan seterusnya. Sehingga percobaan simulasi kali ini adalah sama dengan teori. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, untuk percobaan kali ini adalah percobaan block RAM, di mana pada percobaan sebelumnya yaitu percobaan distributed RAM. Yang membedakan antara percobaan block RAM dan distributed RAM hanyalah terdapat port enable pada ROM. Nah, seperti ini. Nah, pada ini saya membuat top levelnya dan terdapat beberapa port pada top level. Ada port clock, ada port BTN, ada port write enable, ada data input yang berisi 8 bit, ada port read ROM, dan juga ada port output yaitu LED yang juga berisi 8 bit. Lalu untuk komponen dari CLK div, di sini ada port CLR, ada port clock, dan juga ada port CLK3 sebagai output. Untuk counter sendiri di sini N bernilai 5. Lalu untuk portnya ada 4 port, yaitu port clock, port reset, port count N, dan port count out. Di mana port count out ini berisi 5 bit. N-1 di mana N adalah 5, 5 dikurangi 1, 4 down to 0, sehingga port outputnya berisi 5 bit. Nah, untuk ROM sendiri terdapat port clock, port reset, port enable, port read ROM, port address sendiri berisi 5 bit, dan port data output berisi 8 bit. Untuk RAM sendiri, untuk W di sini bernilai 8 dan R bernilai 5, dan juga ada beberapa port CLK, write enable, dan address ini berisi 5 bit. Untuk data input berisi 8 bit dan data output di sini berisi 8 bit. Nah, setelah itu saya membuat program untuk CLK div. Nah, program dari CLK div sendiri seperti ini. Ketika port CLR bernilai 1, maka outputnya yaitu key bernilai X0 hexa. Dan ketika CLR bernilai 0, maka akan melakukan algoritma seperti ini. Ketika MCLK bernilai 1, kemudian key di sini akan count plus yaitu bertambah 1. Setelah itu saya membuat program counternya. Untuk program counter di sini N di sini bernilai 5. Lalu untuk prosesnya sendiri, ketika reset ini bernilai 1, maka untuk sign counter ini akan outputnya di sini akan muncul, dan untuk reset bernilai 0, maka dia akan melakukan algoritma di bawah ini, yaitu ketika clock bernilai 1 dan juga clock event, maka count N di sini akan bekerja. Ketika count N bernilai 1, maka sign counter di sini akan plus 1. Setelah itu saya membuat program dari ROM. Nah, untuk program dari ROM sendiri seperti ini. 0 hexa maka akan bernilai 00000001 dan seterusnya hingga pada nilai hexa ke-14 yaitu 0F, dan juga nilai di atas 14, 15, 16 dan seterusnya akan bernilai FF. Lalu untuk prosesnya sendiri, ketika reset bernilai 1, maka data output akan ZZZ. Lalu ketika reset bernilai 0, maka akan menjalankan algoritma seperti ini. Dan ketika enable ini bernilai 1 dan juga read ROM ini bernilai 1, maka data output akan muncul dan sama dengan address. Namun ketika bernilai 0, maka data output akan bernilai ZZZ. Lalu untuk program dari block RAM sendiri, untuk prosesnya ketika CLK event dan CLK sama dengan 1, kemudian dia akan
menjalankan algoritma di bawahnya. Ketika enable sama dengan 1, maka data output di sini akan sama dengan RAM. DO adalah data output, di sini sama dengan RAM. Lalu di sini adalah untuk program test bench-nya. Seperti ini. Periodenya menunggu hingga 100 nanosecond. Lalu BTN akan bernilai 1, return akan bernilai 1, menunggu lagi selama 100 nanosecond. Ketika BTN bernilai 0 dan write enable bernilai 1, maka akan menunggu lagi selama 20 nanosecond. Dan juga data input nanti di sini akan bernilai X1 hexa dan seterusnya. Langsung saja dapat kita lihat pada simulasi. Nah, dapat kita lihat pada simulasi, D ini adalah data input dan LED di sini adalah data output. Di sini ketika write enable berlogic 0, maka tidak ada data yang akan maka data yang akan dituliskan akan bernilai 0. Dapat kita lihat pada outputnya. Nah, di sini dia akan dituliskan, akan membaca 0. Lalu untuk 1, nah untuk 1 di sini, maka data outputnya pun sesuai, yaitu 1, sehingga pada percobaan kali ini sesuai. Mungkin cukup sekian percobaan blok RAM dan juga sebelumnya distributed RAM yang telah saya simulasikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.